Ini ya bisanya cuma nunggu. Cuma di sini sebetulnya yang kita perlukan atau yang kita harapkan itu kejelasannya. Sebetulnya tanaman porang ini laku atau enggak. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Namun dari pihak pabrik maupun dari pihak pemerintah ini khususnya dari Menteri Pertanian juga tidak muncul-muncul, karena kita menunggu kalau memang kedepannya tanaman porang ini sudah tidak menjanjikan atau mungkin tidak layak untuk dibudidayakan, harusnya diberikan kejelasan supaya teman-teman pemula ini yang akan menanam juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan. Ini lahan dekat rumah yang tahun 2020-2021 kita tanami tanaman porang teman-teman di bawah sini. Kegiatan pagi hari ini tadi mencoba melihat ya teman-teman melakukan pemetikan cengkeh, karena tahun ini kita juga panen cengkeh selain panen porang ya, karena kita tidak hanya fokus di satu tanaman, ada beberapa tanaman yang coba kita budidayakan, ada cengkeh, ada durian, ada manggis dan juga tanaman-tanaman yang lain. Pokoknya yang mana yang menguntungkan tetap kita budidayakan teman-teman. Oke, dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Mungkin banyak teman-teman yang sudah menunggu ya. Ini terkait tentang harga umbi produksi dan juga terkait tentang kejelasan tanaman porang sebetulnya seperti apa. Nah, ini akan coba kita bahas di video kali ini. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat. Ini ya teman-teman ya, ini tanaman cengkeh. Tahun ini di bulan Juni sudah panen. Coba nanti akan kita videokan di video selanjutnya. Hari ini kita fokus dulu untuk pembahasan tanaman porang ya. Ini tadi rencana ada beberapa yang akan kita jadikan sampel buat video. Di lahan ini belum kita bongkar teman-teman, masih kita biarkan. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen mempertahankan 2 musim atau 3 musim, perawatannya cukup simpel. Jadi misal tanaman porang ini sudah dorman, contoh seperti ini ya. Ini kalau sudah akan memasuki musim tanam baru, ini kita uruk lagi pakai tanah ya. Ini juga sama kelihatan umbinya. Nah, ini juga kelihatan teman-teman. Nah, ini coba kita bongkar satu ya. Oke, coba Mas bantu bongkar satu ini. Ini buat sampel aja ya teman-teman. Jadi porang yang tidak kita bongkar di tahun ini tidak akan membusuk, jadi aman. Umbi yang tidak kita panen itu tidak perlu kita bongkar bawa pulang, kita biarkan saja. Nah, ini contohnya. Ini rata-rata di setiap lahan, karena memang ada yang kita tanam di tahun 2020 ya, hasilnya cukup besar-besar, ada yang 3 kilo 5 kilo bahkan lebih teman-teman. Seperti ini teman-teman hasil umbi produksinya, ini di atas 3 kilo ya, karena memang ini tanaman 2 musim tanpa kita bongkar. Jadi kita tanam di tahun 2020 terus kita biarkan, kemarin di tahun 2021 tidak kita bongkar. Mau kita bongkar di tahun 2022 ini ternyata pabriknya belum buka, harganya juga masih belum cocok teman-teman. Ini informasi terbaru buat teman-teman yang sudah menunggu tentang tanaman porang. Sampai detik ini pabrik porang masih belum buka. Kalaupun ada beberapa yang sudah membeli umbi produksi, itu biasanya dari teman-teman yang dirajang sendiri ya, dibikin chip. Harga di angka 1.800, ada yang 2.000, ada juga yang 2.500. Buat teman-teman yang pengen menjual di angka itu, monggo. Memang ini di daerah saya saja juga sudah buka pengepulnya ya. Kalau dari pihak pabrik itu masih belum buka, karena masih bermasalah terkait perizinan. Mudah-mudahan aja ini nanti cepat selesai teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan, saya sendiri juga tidak tahu.
mudah-mudahan aja bulan depan atau mungkin bulan depannya lagi. Tapi kalau memang sampai bulan Agustus masih belum buka juga, ini bisa saja musim depan teman-teman. Ini terparahnya ya. Jadi karena tahun ini menjadi tahun tersulit buat teman-teman petani porang, ya mau nggak mau harus nunggu. Dan solusi yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah seperti ini, karena ini dari beberapa tahun yang lalu, dari 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kasus seperti ini sebetulnya belum pernah kita temui. Jadi pabrik porang tidak kunjung buka ini belum pernah kita temui. Dan saat ini memang peraturannya cukup ketat dari pihak pengimpornya dari negara Cina. Mungkin ini menjadi salah satu persyaratan ya supaya dipenuhi dari pengekspornya, ini dari pihak pabrik-pabrik yang baru maupun yang sudah lama. Jadi kita sebagai petani ya bisanya cuma nunggu. Cuma di sini sebetulnya yang kita perlukan atau yang kita harapkan itu kejelasannya. Sebetulnya tanaman porang ini laku atau enggak. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Namun dari pihak pabrik maupun dari pihak pemerintah ini khususnya dari Menteri Pertanian juga tidak muncul-muncul, karena kita menunggu kalau memang kedepannya tanaman porang ini sudah tidak menjanjikan atau mungkin tidak layak untuk dibudidayakan, harusnya diberikan kejelasan supaya teman-teman pemula ini yang akan menanam juga tidak menanam, dan yang sudah menanam ini berhenti menanam. Ini harapan dari saya, sebetulnya ada kejelasan. Kalau memang tidak laku ya disampaikan, kalau tidak laku. Kalau memang laku, laku, supaya teman-teman yang sudah menanam juga ada gambaran dan juga ada harapan ya. Ini kalau saya sendiri teman-teman ya, mudah-mudahan juga mewakili dari teman-teman petani yang lain. Ini yang pertama, memang solusinya harus kita pertahankan ya, mau tidak mau. Meskipun ini cukup berat buat teman-teman yang memiliki tanggungan, karena kemarin ada beberapa teman-teman itu curhat, kita ngopi bareng curhat, memang ada beberapa yang memiliki tanggungan di KUR. Kemarin di tahun 2021 memang ada pencairan KUR untuk biaya atau untuk modal membudidayakan tanaman porang. Dan rencana memang harus dikembalikan di tahun ini ya, di tahun 2022 ini. Namun harganya juga cukup rendah dan pihak pabrik juga tidak kunjung buka. Ini menjadi masalah besar. Kalau ada yang bilang petani tulen itu harus sabar, harus nunggu, harus pokoknya sabar dulu ya. Kalau kondisi seperti ini tidak bisa sabar ya. Karena memang kita terkait dengan biaya yang sudah kita keluarkan cukup banyak. Ini yang harus kita jelaskan. Jadi jangan sampai antar petani itu gontok-gontokan, salah-salahan, karena memang tujuannya sama, cari keuntungan. Tidak ada petani yang menanam segala macam tanaman itu cuma untuk menyuburkan tanaman, untuk panennya banyak juga tidak teman-teman. Yang jelas mencari keuntungan ya. Kalau rugi kenapa harus kita lakukan? Ini ya, ini yang perlu kita pahami. Itu tadi ya, yang pertama solusinya tidak kita bongkar. Yang kedua, cari alternatif tanaman yang lain teman-teman, karena memang saat ini tanaman porang bisa kita katakan masa buruknya ya. Jadi masa terburuknya ya, mau nggak mau kita sebagai petani cari alternatif lain. Mungkin ketika nanti tanaman porang sudah tumbuh, bisa kita tanami tanaman yang lain, contoh jahe, jagung, atau mungkin singkong ya, bisa. Karena tanaman porang itu tidak butuh lahan khusus seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini kita tanam di banyak naungan ya, ada pete, ada cengkeh, jambu, durian. Tanaman porang ini tidak terganggu ya. Jadi mau tidak mau teman-teman harus cari alternatif lain, jangan fokus di satu tanaman atau fokus di tanaman porang saja. Karena kalau ini dalam 1 tahun atau 2 tahun, bahkan mungkin 3 tahun tanaman porang akan seperti ini, harganya tidak jelas. Yang jelas banyak teman-teman yang gulung tikar, serius ini ya. Jadi harus segera cari alternatif lain, pilihan lain, supaya yang sudah kita keluarkan untuk biaya tanaman porang kemarin cepat kembali lagi. Oke, itu informasi di video kali ini teman-teman ya, terkait tentang umbi produksi dan juga tanaman porang. Buat teman-teman tetap semangat, sabar. Mudah-mudahan aja di tahun ini pabrik juga segera buka. Mudah-mudahan aja ya, karena memang ini menjadi tahun tersulit buat teman-teman khususnya petani porang.
Oke, itu aja informasi dari saya teman-teman. Tetap semangat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Monggo yang punya unek-unek bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.